hadis ke-6 tentang halal, haram dan syubhat. Ketemu ya, halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqasyubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fisyubuhati waqa'a fil haram qarra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fihi. Kurang kalimat ya sama ro ya. Yar kurang ya. Ya, kurang ayyarta'a gitu. Yushiku ayyarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhuma berarti dua orang ya. Siapa? Nu'man dan ayahnya Bashir ya. Nu'man dan ayahnya Bashir karena dua-duanya ayah dan anak ini sudah masuk Islam ya. Ada yang anaknya doang masuk Islam, ayahnya belum masuk Islam. Kali ini adalah dua-duanya. Jadi dua-duanya radhiyallahu anhuma, sama seperti an Abdullah ibni Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Namun di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas, yang disebut dengan syubhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barang siapa yang memelihara dirinya dari perkara-perkara yang samar itu, dari perkara-perkara yang syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus kepada perkara-perkara yang samar, yang syubhat tersebut, berarti ia telah terjerumus kepada yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, artinya halaman orang lain, misalnya, dikhawatirkan lama-kelamaan ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap raja itu ada larangannya, dan bahwa larangan Allah itu ialah apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ingatlah itu yang dinamakan hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bacaan kita sekarang tentang syubhat. Ya, hadis ini sudah cukup populer ya, dan riwayatnya adalah Abdullah bin Nu'man bin Bashir yang tadi saya katakan dua-duanya
sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya, Nu'man bin Bashir masuk Islam itu setelah Nabi SAW 4 bulan berada di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian 4 bulan Nu'man bin Bashir masuk ke dalam agama Islam. Ya, sudah terlihat di masa mudanya ya figur seorang pemimpin, sehingga di zaman Umayyah ya, dia dijadikan seorang gubernur. Ya, itu sedikit tentang biografi daripada Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Innal halala bayyinun wal harama bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Ada ya, hukum yang masih samar-samar antara halal dan haram, dan kita pun ragu-ragu hukumnya menentukan ini hukum halal apa hukum haram. Maka keraguan-raguan kita dalam menentukan hukum tersebut itulah yang masuk dalam kategori syubhat. Ya, syubhat itu istilahnya samar. Ya, hukumnya belum jelas. Ya, belum. Kalau yang halal udah jelas, yang haram juga udah jelas. Ya, misalnya kita beli ayam negeri, ayam kampung, kemudian dari duit kita sendiri, kemudian juga kita potong, kita sembelih sesuai dengan syariat Islamnya, maka itu jelas hukumnya halal. Ya, yang haram pun juga sudah jelas. Binatang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti anjing, babi, kucing. Nah, itu termasuk binatang-binatang yang diharamkan. Haramun lidzatihi, secara zatnya itu barangnya haram. Ya. Nah, di antara halal dan haram itu yang dinamakan dengan syubhat, samar. Ya, ini haram apa enggak? Ini haram apa enggak? Kita nggak tahu. Maka alangkah baiknya ketika kita ragu akan kehalalan dan keharamannya, maka tinggalin. Ya, tinggalin. Sebab apa? Kita ragu dalam hukumnya, maka jatuhlah kita ke dalam urusan syubhat. Ya, man waqa'a fil syubhat waqa'a fil haram. Nah, orang yang melakukan perbuatan yang syubhat, maka jatuhlah dia kepada perbuatan yang haram. Makanya orang-orang ulama-ulama kita yang wara, mereka selalu menghindari masalah-masalah yang syubhat, yang tidak jelas tentang hukumnya. Ya, kalau halal dan haram sudah jelas hukumnya, dan halal haram itu ya istilahnya ada komposisinya, ada kriterianya. Di antara binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ternak, ya, seperti unta, kerbau, sapi, kemudian kambing, ayam, belalang, ya. Nah, ikan. Nah, itu ikan semuanya yang ada di dalam air, mau bentuk ikan apapun, termasuk ikan paus, ikan hiu, halal kita makan. Ya, nah, halal itu kita makan, dan itu jelas hukumnya. Tapi halal ini pun harus ada kriterianya, harus ada komposisinya. Pertama, memang binatang yang kita makan yang kategori halal itu harus binatang yang udah jelas kehalalannya, seperti tadi ikan, ya. Nah, kemudian kehalalannya itu pun akan terlihat ketika kita melakukan proses penyembelihannya. Ya, proses penyembelihan hewan korban, ya, akikah, itu bagaimana hukumnya, prosesnya. Ya, kalau masalah mengucapkan bismillah itu hukumnya sunnah. Ya, yang penting syarat pertama orang melakukan penyembelihan hewan itu harus orang Islam. Orang Islam, ya, mau dia ustadz, mau dia preman, kayak ya tukang bunuh, ya tukang mabok, ya, yang penting dia Islam sah. Ya, cuman ya alangkah baiknya ketika melakukan penyembelihan, baik kurban ataupun akikah, panggil orang-orang yang ahli ibadah. Ya, ya, walaupun secara hukum tadi saya katakan halal, ya, maling sekalipun kalau dia motong ayam halal, tapi syaratnya ayamnya boleh beli, nah, bukan boleh nyolong. Ya, nanti karena kriterianya nggak masuk tuh, nanti masuk haram. Ya, ini kan artinya sekedar untuk penyembelihan saja, siapapun boleh menyembelih, yang penting orang Islam. Masalah baca bismillah hukumnya sunnah.
ya dia mau baca bismillah lebih baik, ya dia nggak baca bismillah nggak apa-apa, potong aja, yang penting proses penyembelihannya benar. Nah itu kriteria halal kedua. Kemudian kriteria halal ketiga itu ya ayam itu dibeli ya dari harta yang halal juga, didapatkan ayam tersebut juga dari yang halal. Tuh, cukup 3. Yang disembelih ayam halal, emang halal ayam. Kemudian proses penyembelihannya juga halal juga. Nah, kemudian yang ketiga, ayamnya juga didapat atau dibeli dari harta yang halal. Udah jelas itu, makanya halal. Ya, tapi kalau salah satu dari 3 kriteria ini ya ada yang haram, misalnya ayam halal, tapi ya disembelih sama orang kafir, ayamnya disembelih sama orang kafir, ya. Tapi kita beli dari harta yang halal, ini jadi haram. Kenapa? Karena kriteria 3 ini nggak mencukupi. Ya, disembelihnya sama orang kafir, ya biar kata dia beli pakai duit halal, dia kerja halal, ya. Nah, tapi yang nyembelihnya orang kafir, maka ayam tersebut jadi hukumnya haram. Ya, pokoknya masalah halal udah jelas deh. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, binatang apa yang dihalalkan, ya. Kemudian makanan-makanan yang dihalalkan itu udah jelas. Bahkan muamalah yang dihalalkan pun jelas. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Udah jelas. Ya, jual beli halal selama tidak ada unsur penipuan, ya, selama tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, halal, ya. Tetapi kalau dalam jual beli itu ada pengurangan takaran atau timbangan, atau ada penipuan, atau ada unsur ribanya, juga jelas haram. Jadi kehalalan jelas hukumnya dan keharaman juga hukumnya jelas. Ya, haram juga begitu, artinya ada 3 juga. Pertama kita lihat dulu binatang yang diharamkan oleh Allah. Anjing haram, ya. Nah, 1 udah jelas anjing haram. Mau dengan cara apapun penyembelihannya tetap binatangnya sudah haram, ya. Kemudian juga prosesnya juga tetap nggak berlaku. Mau bagaimana kayak udah jelas dari binatangnya aja udah jelas haram. Mau proses penyembelihannya baca bismillah atau dia beli dengan ya uang yang halal tetap aja. Ya, karena binatang yang disembelih itu adalah binatang yang memang secara hukum sudah jelas keharamannya. Nah, sekarang dalam hal perbuatan haram ini ada 3. 1 haramun lidzatihi, haram karena zatnya. Jadi saya katakan tuh kalau kayak anjing, babi, kucing, nah itu udah jelas keharamannya. Ya, binatang-binatang yang bertaring, kemudian yang punya kuku cakar, ya seperti macan, singa, itu udah jelas keharamannya, ya keharamannya jelas, itu haramun lidzati. Yang kedua haramun liwaktihi, haram karena waktu. Misalnya kita mengerjakan sholat ba'diyah setelah asar dan subuh, itu haram, nggak boleh. Ya kalau qobliyah, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ya itu zuhur ada, tapi ba'diyah asar dan subuh nggak ada. Ya, Nabi bersabda, la sholata ba'dal asri was subhi. Tidak ada sholat ba'diyah asar dan subuh. Ya, tapi kalau sholat selain ba'diyah boleh. Ya, kita sholat jenazah nih, ada jenazah mau disolatkan setelah sholat asar, nggak apa-apa sholat asar dulu. Jangan sholat jenazah dulu. Ada juga di daerah saya itu yang ya karena berdasarkan hadis tadi lah sholat ba'dal asri wa subhi, tidak ada sholat setelah sholat asar, termasuk sholat jenazah pun nggak ada. Jadi kalau dia ada jenazah meninggal dibawa ke masjid tersebut, asar sholat jenazah dulu, udah selesai geserin baru sholat asar. Kalau kita enggak, tetap sholat asar dulu yang wajib, fardunya fardu ain, baru setelah itu sholat jenazah. Dan itu bukan ba'diyah. Ya, istilah ba'diyah itu ada apa ya? Yang mendampingi sholat wajib. Ada qobliyah maghrib. Walaupun qobliyah maghrib ini ya sunnahnya ghairu muakkadah.
Ada yang mengatakan nggak wajib, emang nggak wajib ya, sunnah ya, nggak wajib. Tapi ghairu muakkadah. Ya kenapa kok qobliyah maghrib sunnahnya ghairu muakkadah? Karena waktunya sempit. Ya kalau di Indonesia waktunya cukup lama. Di Jakarta waktu cukup lama. Ya antara maghrib ke isya itu bisa 1 jam lebih. Ya, tapi kalau di daerah-daerah seperti Maghribi, Maroko itu menurut Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Qorib itu singkatnya berapa menit? Seukuran satu orang berwudu. Kira-kira berwudu berapa lama? Taruhlah 2 menit. Setelah wudu, kemudian dia masuk ke masjid, salat tahiyat masjid 2 rakaat. Setelah salat tahiyat masjid 2 rakaat, dia salat qobliyah 2 rakaat. Kemudian dia salat maghrib 2 rakaat, kemudian salat ba'diyah, masuk isya. Kan mepet waktunya kan? Nah, waktunya mepet. Nah, itu kalau ada beberapa negara, makanya Nabi SAW mengatakan salat qobliyah maghrib itu hukumnya hanya sekedar sunnah tapi ghairu muakkadah. Maka kan ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad gitu. Ya, sampai Nabi SAW pernah bersabda, begitu selesai azan maghrib, Nabi bilang sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib insya'a. Salatlah qobliyah maghrib, salatlah qobliyah maghrib insya'a, jika mau. Ya, artinya enggak ayo salat qobliyah maghrib, enggak. Beda dengan qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuh atau salat fajar itu yang pahalanya begitu luar biasa, khairun minad dunya wa ma fiha, ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuh. Ya, jadi kalau salat ba'diyah asar, ba'diyah subuh itu haram kita lakukan, ya jangan. Nah, ada khilafiyah ulama, ada juga mengatakan lah kalau kita bulan qobliyah, kita datang ya masuk ke masjid kemudian udah salat asar, tadinya mau qobliyah dulu, atau mau salat subuh dulu, cuman udah masuk udah qomat aja kan nggak sempat kita. Nah, kita utamakan ikut sholat fardu berjamaah. Nah, boleh menurut ulama ya Asy-Syafi'iyah boleh kita melakukan sholat qobliyahnya di waktu ba'diyah. Gitu, di waktu ba'diyah niatnya qada. Jadi udah selesai sholat asar, nah, dia tadi belum melakukan sholat qobliyah. Nah, itu setelah sholat asarnya dia boleh. Tapi itu qada. Tapi itu juga jarang. Kenapa? Kadang-kadang begitu kita sholat selesai ditegur kita. Kalau ada yang ngerti, ngaji bertahun-tahun, habis sholat asar, sholat ba'diyah. Padahal kalau dia tahu kita husnuzon, oh tadi dia datang telat, nggak bisa melakukan qobliyah, ya. Nah, cuman dia lakukan setelah sholat asar, qada sholat qobliyahnya, itu boleh. Jadi yang kedua, haramun liwaktihi, haram kita melakukan sholat asar, ba'diyah asar dan subuh. Ya, nah itu ketentuannya udah menurut waktunya haram. Yang kemudian yang kedua haramun limakanihi, haram karena tempat. Kita sholat di mana aja boleh. Ardullah wasi'ah. Ya, bumi Allah luas. Tetapi kita sholat di dalam WC, di kamar mandi, haram hukumnya. Nah, ini jelas haramun limakanihi. Jadi ada haramun lidzatihi, haram karena zatnya, dari binatangnya, ya dari benda tersebut yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak laki-laki enggak boleh pakai emas, baik ya berupa cincin, kemudian gelang, kalung dan lain sebagainya. Itu haram buat laki-laki, tapi kalau buat perempuan boleh. Nah, ini artinya haramun lidzatihi, bendanya, barangnya memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda atau barang yang udah diharamin, ya mau cara bagaimanapun nggak bisa. Artinya, bukan beli dari barang yang halal. Ya, nih kambing gue anjing gue potongnya secara syar'i deh, ya tetap aja nggak bisa, ya. Nah, jadi halal dan haram hukumnya sudah jelas. Nah, yang buat kita bingung itu kalau kita nggak tahu hukumnya. Ini halal apa haram nih? Nah, maka jatuhnya ke syubhat. Jadi istilah syubhat itu adalah samar. Ya, ketentuan hukum yang samar, yang tidak jelas keharamannya dan tidak jelas kehalalannya. Contoh misalnya begini, ya.
kita potong kambing. Kambing udah jelas halal, zatnya halal, ya barangnya halal. Kita potong baca Bismillahirrahmanirrahim dan kita orang Islam. Yang kedua, kita beli juga dengan harta yang halal. Nah, di satu tempat ada orang motong kambing, tapi yang motong orang kafir. Ya kan udah jelas tuh. Satu itu aja udah bikin kambing itu jadi haram. Kenapa? Karena dipotong sama orang kafir. Lalu dagingnya disatuin. Yang tadi sama-sama kambing, dia pikir sama-sama kambing, ya disatuin. Nah, yang satu kambing dipotong sama orang Islam, ya dibeli dari harta yang halal. Kemudian yang satu kambingnya ya dua kriteria halal, tapi yang motong orang kafir dicampur. Nah, kita nggak bisa bedain mana nih daging yang halal yang tadi dipotong sama orang Islam, ya terus ini satu orang kafir ngapain dicampur. Nah kalau begitu jadi haram. Kecuali kalau kita bisa bedain, ini daging yang model begini, ini yang tadi dipotong sama si ini. Anda tahu, Anda persis. Dia nggak ragu, nah, berarti halal, ya. Tapi kalau dia ragu, ini gara-gara dicampur nih daging yang motong orang kafir, yang itu orang Islam, nih jadi kecampur begini. Nah itu masuk dalam kategori syubhat, samar, bingung. Ini jadi bagaimana karena dicampur begini, ya. Atau daging kambing dicampur sama daging anjing, daging babi. Kalau kan kayak kita kan sekarang bingung, ya bedain daging kambing sama daging babi, daging kebo di pasar gitu nggak bingung. Apalagi kalau udah jadi bakso, ya udah jadi bakso, udah jadi makanan olahan, kita nggak bisa bedain, ya. Ya sekarang tergantung keyakinan kita. Kalau kita yakin, insya Allah jadi halal. Enggak, gue yakin, ya. Nah cuman kalau kita ya mau tahu tentang kehalalan dan keharaman, ya kita harus jelas, harus tahu siapa orangnya. Cuman kalau kita beli ayam di pasar, jangan sok-sokan tanya deh, ya bang, saya beli ayam nih, ayam ente belinya pakai duit halal nggak? Gitu, jangan pakai tanya dah, ya. Oke, kita tahu dia beli halal. Bang, nih ayam udah mati. Ini ngomong-ngomong ayamnya yang nyembelih orang Islam apa orang kafir? Jangan pakai tanya begitu, udah beli aja, udah tahu di pasar, ya. Udah tahu di pasar. Ntar kalau dia bilang, ya ente mau tahu, cari tempat lain aja, beli seorang tempat lain, gue malas jawab. Iya itu, udah gue dagang nih gitu, ini malas dia jawabnya, ya. Nah, jadi kalau kata Nabi apa? Kata Allah dalam Al-Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukun. Ya, jangan pancing-pancing orang, ya. Kita dikasih makanan, ya korban banjir. Kemarin kita dikasih makanan, ya yang bawain misalnya anggota dewan yang ketahuan kemarin dia udah korupsi gitu misalnya gitu, ya. Ya kita terima aja udah, ya jangan pakai nanya, ya dia anggota dewan yang kemarin kita kenal korupsi, ya. Nah kalau kita ragu-ragu gitu jadi haram, ya udah jangan diterima, mendingan ya kasih orang lain. Ya, nah, kalau kita ya udah jelas dia orang baik kok, kita husnuzon sama orang kan, ya husnuzon walaupun mungkin dia maling, tapi saat terjadi kebanjiran mungkin dia punya hati nurani, dia nggak tahu duit habis buat nyolong dan dibeliin makanan buat kita kan, kita nggak tahu, ya. Nah kalau kita yakin halal, tapi kalau kita ragu-ragu, nah jatuhnya ke haram, ya. Maka segala sesuatu itu al yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau kayak ibadah juga, kalau kita sholat ragu-ragu, udah, ya kalau ragu-ragu 2 apa 3, ini udah 2 rakaat apa 3 rakaat, ya. Nah harusnya gimana? Jatuhkan kedua, ini 2 apa 3, 2 gitu, mantepin kedua, jangan ketiga. Sebab khawatir ntar begitu udah salah, ya aku tadi kurang 1 tuh, ya, kurang 1 dia. Karena keyakinannya bisa jadi nanti datang setelah selesai, ya. Nah, kalau dia jatuhkan kedua, nah kemudian dia tambah lagi nanti yang ketiga, walaupun lebih, kan nanti ditambah dengan sujud sahwi. Selesai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, kemudian dia sujud sajdataini, 2 kali sujud, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Ya, jadi jangan sampai di dalam sesuatu, ya itu ada keraguan. Ya kenapa? Karena keraguan itu yang ya satu doa kita nggak bakal diterima sama Allah.
Kemudian kalau kita melakukan atau memakan barang-barang yang syubhat, maka jatuhnya ke haram, ya, jatuhnya ke haram gitu. Nah, kalau udah ke haram ya berarti kita kena dosa, ya. Nah, kenapa? Karena wa inna likulli malikin himam. Atikar ra'iyat haulal himam. Ya, seperti seorang pengembala. Ya, seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di lahan orang lain. Kita punya kambing, kita lepas, itu kambing masuk ke lahan orang lain, pekarangan orang lain, yang kebetulan pekarangan orang lain juga banyak rumputnya, ya. Nah, dia dimakan. Nah, ini gimana nanti hukumnya? Hukum kambing yang kita tuh kambing dari kecil kita rawat, kita boleh beli, kemudian makan daun atau tanaman orang lain. Nah, ini bisa jadi syubhat. Kecuali kita datang minta redoknya, ya, minta redoknya sama pemilik rumah tadi yang lahannya kebun daun-daunnya tumbuhannya dimakan. Saya minta redoknya ya, kalau emang perlu ya saya bayar gitu. Pokoknya cari keredoan biar nanti kambing yang kita piara dari kecil itu yang dimakan itu adalah makanan yang halal. Ya, jangan sampai ada unsur yang haram. Kalau ada unsur yang haram, ya, jadi syubhat haram, ya udah berabe buat kita. Ya, sebab barang siapa yang memakan makanan yang haram tumbuh jadi daging, ya, kemudian kita punya anak, kasih makan anak, nah udah, ya, anak kita nanti akhirnya senang jadi makan makanan yang haram, ya. Makanan yang haram ini bisa menggerogoti iman, ya, membuat iman kita menjadi lemah. Itu karena apa? Karena kebanyakan makanan-makanan yang haram, ya. Makanya kalau kerja, cari kerjaan yang halal. Pokok semua perbuatan yang memang sudah jelas kehalalannya, ya. Nah, jadi karami yana haulal hima, ya. Nah, seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya, ya, itu di tempat larangan orang lain, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila daging itu bersih, bagus, maka baguslah perbuatan orang, ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila daging itu jelek, rusak, maka jeleklah perbuatan orang tersebut, ya. Apa itu? Itulah yang dinamakan hati, al-qalb, yang adanya di bawah payudara kiri, al-qalb, ada yang bilang jantung, ya. Nah, itulah yang namanya qalb, jantung atau hati. Ini yang membuat perbuatan kita baik dan buruknya, yaitu tergantung hati. Makanya summiyal qalbu litaqallubihi, dinamakan hati karena suka taqallub. Qalb itu artinya bolak-balik, naik turun, mundar-mandir. Nah, itulah hati, ya, yang dinamakan qalb. Itu bolak-balik mulu, ya. Kadang berani, kadang ada rasa takut, ya. Kadang ya senang, kadang sedih gitu. Kadang nangis, kadang tertawa. Itu memang kondisi hati seperti itu, ya. Makanya iman kita pun seperti itu, ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, semua tergantung kepada hati, ya, hati. Ya, jadi kalau kita di dalam tahiyat akhir setelah fil alamina innaka hamidum majid, kita dianjurkan baca apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, ya, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu, wa ala ta'atika, dan untuk selalu taat kepadamu, wa ala muhabbatika, dan untuk selalu mencintaimu. Tuh dibaca tuh, ya, setiap selesai salat. Rias bukan selesai salat, artinya di saat tahiyat akhir, ditambah lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu 4 permohonan, ya. Jadi banyak yang kita harus baca di saat kita tahiyat akhir, ya. Di samping ya muqallibal qulub, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Ada yang bilang, Ustaz, bacanya panjang banget. Iya, ente aja pendek. Iya, ente pendek sih, jadi kesannya kita panjang. Tapi kalau kita udah biasa panjang, nggak. Cuman kalau
kalau jadi imam juga harus takar, ya jangan semua bacaannya dia dibaca, ntar orang lain udah kagak tahiyat kagak salam nih kelamaan gitu ya. Sesuaikanlah, disesuaikan dengan kondisi jamaahnya ya. Nah, jadi hati inilah yang menentukan. Maka di dalam Al-Quran ada seseorang yang bernama Luqman Hakim ya, Luqman Hakim. Luqman Hakim ini ketika dia berguru dengan seorang ulama, dia pernah disuruh sama gurunya ke pasar. Nah, ya, nih aku kasih uang, engkau pergi ke pasar beli daging yang menurut engkau bagus, beli daging yang menurut engkau paling bagus. Dia pilih, kemudian dia beli hati, dibawa pulang, kasih gurunya, nih tuan guru. Kata gurunya, nah, sekarang kau pergi ke pasar, beli daging yang menurutmu paling jelek, paling busuk. Dia pergi lagi ke pasar, dia cari juga hati juga dia beli. Dia kasih ke gurunya. Kata gurunya, tadi ku perintahkan kau beli daging yang bagus, kau belikan hati. Sekarang ku perintahkan kau membeli daging yang jelek, juga kau belikan hati. Apa maksudmu nak? Luqman bin Hakim menjawab, ya, bukankah baik dan buruknya perbuatan manusia itu tergantung hatinya, qalbnya, ya. Makanya ada di dalam kitab Nasaihul Ibad, arba'atun min nuril qalbi. Ada 4 perbuatan yang bisa membuat hati kita menjadi terang. Ya, yang membuat hati kita menjadi terang. Ya, yang pertama apa? Batnun ja'i'un. Ya, perut yang lapar karena berpuasa. Ya, bukan karena lapar emang enggak punya nasi, enggak punya beras. Ya, kalau punya beras, enggak punya duit, bukan itu malah bisa jadi maling ya. Tapi kalau perut yang lapar karena dia berpuasa, nah ini akan terkendali. Ya, karena emang tujuan puasa itu kan ya latihan lapar, kemudian juga untuk melatih hawa nafsu, jangan jadi puas, bukan menghilangkan nafsu. Orang bilang, oh kalau puasa kita menghilangkan nafsu, enggak. Buktinya nafsu makin gede saat puasa, tapi diarahin. Ya, yang tadinya kalau nggak puasa makannya banyak, nah begitu bulan Ramadan puasa, nah, nafsunya terarah. Ya, yang nggak pernah baca Quran, itu angin segar tuh di bulan Ramadan. Kenapa? Karena iman itu bagaikan layang-layang. Ya, layangan akan naik terbang tinggi kalau ditiup angin. Kalau ada angin, ya. Begitupun iman kita kalau naik itu kalau ada angin. Ya, angin segarnya kapan? Rata-rata di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu angin segar buat perkembangan iman makin berkembang. Ya, coba orang yang jarang baca Quran di bulan Ramadan bisa hatam Quran. Orang yang gak pernah sholat berjamaah Ramadan rajin jamaah, taraweh, subuh, pokoknya rajin berjamaah. Tuh. Orang yang di bulan selain bulan Ramadan sedekahnya kurang, tapi di bulan Ramadan dia mau berbagi. Nah, ini angin segarnya di bulan Ramadan. Makanya batnun ja'i, latih. Nih, sekarang di bulan Rajab ini kita melatih untuk berpuasa. Ada sunnah puasa Rajab ya, tapi dengan motivasi pahala yang jangan terlalu berlebihan. Ya, kan kemarin tuh kita di awal Rajab tuh banyak tuh ya. Wah, puasa 1 hari bulan Rajab menghapuskan dosa 1000 tahun. Kayaknya enak banget ya 1000 tahun. Ya, cuman yang posting aja dapat dijauhkan dari siksa api neraka. Yang posting tuh, yang ngirim aja dijauhkan dari siksa api neraka. Kan kelebihan itu. Ya, itu hadisnya palsu. Sampai-sampai kata Ustaz Adi Hidayat, dicari di hadis palsu aja nggak ada. Saking palsunya nggak ada, itu kelebihan. Ya, posting aja. Boleh nggak tetap puasa Rajab? Boleh. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan, ada seorang sahabat yang udah lama nggak ketemu Nabi. Kemudian Nabi bilang, ente siapa nih? Saya Fulan bin Fulan. Dulu badan ente gemuk, nggak begini, kok sekarang kurus banget. Saya kuat puasa ya Rasulullah, tiap hari saya puasa. Ya, kata Rasulullah, jangan sakiti diri ente. Puasalah boleh, puasalah pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Ya, itu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Nah, itu boleh. Nah, jadi kalau kita mau puasa Rajab, ambilnya ke situ. Ya, di bulan-bulan yang diharamkan. Ya, Ashhurul Hurum itu bulan Rajab puasa. Nanti bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah puasa lagi, bulan Muharram puasa lagi, ya. Nah, jadi batnun ja'i.
Ini bisa memantapkan hati, membersihkan hati. Yang kedua, suhbatus sholihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya, bergaulnya sama orang-orang yang demen ngaji, ya, sama orang-orang yang akhlaknya bagus gitu. Jangan temenan sama orang-orang yang nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau berjamaah, ya kita ngikutin ntar. Ya, suhbatus sholihin. Ya, kenapa? Li'anna sahibul karim karim. Ya, karena berteman dengan orang yang mulia, dia akan jadi mulia juga. Ya, nah, kalau dia bergaul dengan orang yang jelek, ya dia juga akan kecipratan, namanya jadi jelek. Ya, bro, dia mau bergaulnya kiai, ustaz, bagus. Nah, sekarang dia bergaul sama copet. Ya udah, walaupun dia nggak pernah nyopet, hati-hati itu. Namanya copet. Tapi dia nggak nyopet, dia nggak bisa jadi dia mata-mata, gitu. Ya, jadi dia bergaul dengan orang baik akan jadi baik, bergaul dengan orang yang jahat kita kecipratan. Ya, yang kedua itu suhbatus sholihin. Kemudian yang ketiga, melupakan, mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Ya, dzikrul dzunub, mengingat dosa-dosa yang telah kita kerjain. Ini akan membuat hati kita terbuka. Jangan dilupain. Kalau dosa-dosa kita jangan dilupain. Kalau kebaikan kita sama orang lain boleh lupain. Kita berbuat baik sama orang lain, udah itu lupain deh. Jangan diingat-ingat, kenapa? Nanti akan jadi riya. Tapi dosa-dosa yang kita lakukan, ya, jangan kita lupain. Kenapa? Karena ketika kita ingat, astagfirullahaladzim, saya udah berbuat dosa, saya begini. Kita ingat. Ya, nah ini akan membuat hati kita menjadi terang, ya, menjadi terang. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang membuat hati kita menjadi terang itu apa? Yang keempat itu apa ya? Tadi batnun ja'iun min hadar, perut lapar, ya. Yang kedua suhbatus sholihin. Oh ya, yang keempat qasrul amal, pendek angan-angan. Jadi jangan terlalu punya angan-angan tinggi gitu, ngimpi mulu, ya, berhayal mulu, hayalannya tinggi banget, tapi nggak ada kerja. Nah, kalau nggak usah berhayal deh, ya, nggak usah berhayal, tulul amal, tapi buktikan, saya mau kerja, saya pengen jadi orang kaya. Nanti kalau saya jadi orang kaya, saya pengen bantu fakir miskin, ya, anak yatim saya mau bantu, kerja. Jangan berkhayal mau, tapi kerja nggak mau. Ya, tidur aja. Ya, tidur ya. Jadi kerjaan tidur. Ya, jadi kerjaan. Tidur jadi kerjaan gitu. Jadi kan suka ada mertua yang suka kesel sama ininya. Itu mantu tidur mulu, mau udah kerjaannya. Itu mantu demen dibilang begitu. Mau kerjaannya tidur. Jadi nggak kerjanya tidur aja. Jadi kerjaan. Jangan tidur jadi kerjaan. Ya. Sekedar ibadah boleh sebentar, kemudian kerja lagi, ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa yang halal udah jelas, hukumnya halal. Oh, ini halal, ya udah lakukan. Ini haram, udah jelas, tinggalin. Nah, tetapi ada di antara halal dan haram yang dikatakan syubhat. Ya, syubhat itu hukum yang samar, yang gak jelas nih halal apa haram nih. Nah, sebaiknya tinggalin. Kenapa? Karena orang yang melakukan syubhat itu jatuhnya ke haram. Kalau udah ngerjain haram, dia dapat dosa. Makanya ditinggalin. Ya, baik. Ada yang mau ditanya sama saya? Ya, silakan. Ini Pak, mati karena kelaparan apa yang hidup menahan hidup karena ada haram? Menahan hidup karena mengambil yang haram. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi apa? Lebih baik mana gitu? Ya, lebih baik mana? Ya, lebih baik mati kelaparan. Cuman nanti diperbolehkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat boleh. Ya, dalam keadaan darurat boleh. Misalnya begini. Nih kita di hutan. Ya, di hutan nggak ada makanan sama sekali. Tapi yang ada daging babi. Nah, itu darurat, boleh. Cuma jangan dijadikan alasan dasar. Gua kemarin boleh. Nah,
Ntar begitu di rumah jadi boleh lagi, ini nggak boleh. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Yang dalam kondisi darurat itu tubih, diperbolehkan, ya. Nah, cuman kalau kita disuruh pilih ya, kalau emang mati lebih baik, al-mautu khair, ya mendingan mati daripada kita harus makan barang-barang yang haram, ya. Bisa jadi itu belum tentu, ya. Emang takdir Allah dia harus mati, ya. Kita belum tentu. Kita mempertahankan akidah. Kita dipaksa nih, ayo lo mau minum gak nih mabuk minuman keras, ayo lo mau makan gak nih daging babi, kalau enggak anak lo gue bunuh semua. Misalnya kita disuruh begitu, diancam begitu, kita pilih makan untuk menyelamatkan keluarga. Ya tapi kalau emang kita nggak punya anak, gue nggak punya anak, biarin aja. Gue nggak punya anak, nggak punya bini, biarin aja gue mati. Nggak apa-apa kalau mau mempertahankan akidah. Ya semua tergantung pilihan, ya pilihan hati. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat buat kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, jaga kita dari perbuatan-perbuatan yang syubhat dan juga perbuatan yang haram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' wal rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.